Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang data dan jenis-jenisnya berikut dengan penyajian data dari data tunggal menggunakan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelas dan interval yang sesuai beserta jumlah frekuensi setiap kelasnya, frekuensi kumulatif beserta nilai tengah dan tepi kelasnya, yang kemudian digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, diagram garis atau poligon, dan juga kurva Ogive. Kita review sejenak tentang data tunggal, dalam hal ini berupa 20 nama perusahaan dan harga sahamnya per lembar sahamnya yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tanggal 28 Juni 2007, dan tabelnya adalah sebagai berikut ini. Dari informasi data tunggal 20 nama perusahaan beserta harga per lembar sahamnya akan kita susun menjadi tabel frekuensi sebagai berikut. Dari tabel frekuensi tersebut dengan jumlah kelas, interval, dan frekuensi setiap kelasnya yang sesuai, maka bisa kita susun histogram sebagai berikut ini. Dan juga diagram garis atau poligon dengan nilai tengahnya pada sumbu horizontal dan jumlah frekuensi pada sumbu vertikal. Frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari tabel frekuensi sebagai berikut ini. Dengan data yang sama, dapat kita susun kurva Ogive sebagai berikut ini, di mana garis warna merah merupakan representasi dari frekuensi kumulatif lebih dari, lalu untuk warna hijau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dengan sumbu horizontal mengacu pada tepi kelas interval, dan untuk sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatifnya. Sekarang selanjutnya pada video ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan, di mana ukuran pemusatan ini merupakan nilai tunggal yang mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari pusat data atau central tendency yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya diurutkan dari data terbesar sampai terkecil. Video sebelumnya telah membahas tentang ukuran pemusatan berupa rata-rata seperti halnya rata-rata sampel, rata-rata populasi, rata-rata data berkelompok, atau dalam tabel distribusi frekuensi, dan juga membahas tentang ukuran pemusatan dari median dari data tunggal maupun data berkelompok, sehingga video ini nanti membahas ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu adalah modus. Modus itu merupakan salah satu bagian dari ukuran pemusatan selain rata-rata atau min, dan juga median atau nilai tengahnya, di mana dalam modus itu kita akan menentukan nilai pengamatan yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kita bahas terlebih dahulu tentang karakteristik dari modus yang meliputi bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu modus itu nilai yang mudah ditemukan sebagai skala pengukuran, karena nilai ini dapat ditemukan setelah kita mengurutkan data dari data terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai terkecil, hingga nanti akan terlihat berapa banyak data yang sering muncul dalam suatu kumpulan data. Yang kedua, modus itu nanti tidak terpengaruh untuk nilai ekstrim, baik itu nilai ekstrim yang besar maupun kecil, karena berapapun nilai besarnya ekstrim itu tidak akan mengubah nilai yang sering muncul atau nilai modus dalam suatu kumpulan data. Namun untuk kekurangannya, ketika suatu kumpulan data itu memiliki karakteristik yang homogen atau memiliki variansi dan penyebaran data yang rendah, sehingga kumpulan data itu cenderung mengumpul pada nilai tertentu, maka data itu cenderung memiliki modus yang lebih dari satu. Misalkan, dari data nilai 1000 mahasiswa dalam mata kuliah tertentu, itu berada pada rentang 75 sampai 80. Sehingga kemungkinan besar kita dapat menemukan nilai modus yang lebih dari satu dalam rentang tersebut. Sebaliknya, pada kondisi variansi data yang sangat besar, nilai modus itu cenderung tidak ditemukan. Dengan kata lain, frekuensi setiap data pengamatan yang hanya sejumlah satu dari kumpulan data tadi, sehingga dapat juga dikatakan sebagai data adalah modusnya. Misalkan data nilai 5 mahasiswa yang menyebar dalam rentang 40 sampai 100 dengan nilai setiap mahasiswa yang
berbeda. Berikut ini adalah contoh untuk menentukan nilai modus berdasarkan data nilai dari ujian mata kuliah statistika sebagai berikut ini. Kita dapat menemukan nilai modus dari kumpulan data tersebut, yaitu adalah 70, yang diperoleh dari seberapa sering data itu muncul dari kumpulan data tersebut. Atau lebih mudahnya kita urutkan datanya terlebih dahulu, misalkan dari yang terkecil sampai terbesar, hingga nanti dapat kita hitung berapa frekuensi setiap data. Kita lanjutkan ke contoh kedua sebagai berikut ini. Jika nanti kita urutkan data dari contoh kedua ini dari terkecil sampai terbesar, maka secara sekilas kita dapat menemukan nilai 40 itu muncul 2 kali, 60 juga muncul 2 kali, dan nilai 80 itu juga muncul 2 kali. Sehingga nilai modus dari data pada contoh kedua ini ada 3, yaitu 40, 60, dan 80. Karena nilai tersebut memiliki jumlah frekuensi kemunculan yang sama dari kumpulan data pada contoh kedua, yaitu sebanyak 2 kali. Dan selanjutnya pada contoh ketiga, jika kita urutkan dari data ini dari data terkecil sampai terbesar, maka kita tidak menemukan nilai yang sering muncul dari data contoh ketiga. Atau bisa kita katakan nilai dari setiap data dari contoh ketiga merupakan nilai modusnya, karena nilai frekuensi kemunculan tertinggi dari data contoh ketiga adalah sejumlah 1. Nah, dari contoh ini tadi kita dapat menemukan nilai modus dari data tunggal setelah data itu diurutkan dari data terbesar sampai terkecil, atau sebaliknya dari data terkecil diurutkan sampai terbesar hingga nanti terlihat nilai modusnya. Sekarang bagaimana jika kita menentukan nilai modus dari data berkelompok? Kita dapat menentukan nilai modus dari data berkelompok melalui rumus sebagai berikut ini, yaitu TB atau tepi bawah dijumlahkan dengan D1 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang dibagi dengan penjumlahan D1 dengan D2, di mana D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya yang dikalikan dengan panjang interval kelasnya. Contoh berikut ini adalah contoh soal yang sama seperti yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu 20 nama perusahaan dan harga per lembar sahamnya yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta pada Juni 2007 sebagai berikut ini. Sekarang dari data ini kita akan menentukan nilai modus berdasarkan data berkelompoknya atau distribusi frekuensi. Nah, dari data ini nanti akan kita susun yaitu tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ini. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan modus dari tabel distribusi frekuensi ini? Langkah pertama, kita akan menentukan letak kelas di mana modus berada berdasarkan frekuensi tertinggi dari frekuensi semua kelas yang ada. Nah, kita bisa melihat dari tabel distribusi frekuensi ini, yaitu frekuensi tertinggi dari semua kelas itu ada di kelas pertama dengan jumlah frekuensi sejumlah 12. Jadi letak modus itu berada pada kelas pertama dengan interval yaitu 214,5 sampai 2122,5, dengan tepi bawah kelasnya yaitu adalah 214,5, dan juga panjang interval kelas yang diperoleh dari selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawahnya, sehingga diperoleh yaitu untuk panjang interval kelasnya adalah 1907. Lalu D1 atau selisih antara frekuensi modus dengan kelas sebelumnya adalah 12. Frekuensi pada kelas sebelum kelas pertama itu adalah 0. Hal ini disebabkan karena tidak ada data pada kelas sebelumnya, yaitu pada kelas pertama. Lanjut ke D2, yaitu selisih antara frekuensi modus pada kelas setelahnya itu adalah 7, diperoleh dari 12 dikurangi dengan 5. Sehingga nanti jika kita masukkan informasi itu ke dalam rumus modus dalam data berkelompok, sehingga nanti diperoleh hasil sebagai berikut ini, yaitu modus dari 20 harga per lembar saham dari Bursa Efek Jakarta pada Juni 2007 itu terletak pada 1418,92.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.